mata kuliah antropologi ya. Jadi, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Godfrey Hutapea. Saya adalah dosen di sini, dan dosen tetap bersama-sama teman-teman yang lain ya, ada Pak Yopi, ada Pak Benjamin. Kami sama-sama diterima di PT ICA waktu itu tahun 2003 akhir. Sekarang 2026. Teman-teman yang lain ya, ada Pak Yopi, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Salam presisi terakhir ya. Baik, seperti kita ketahui hari ini pertemuan mata kuliah antropologi ya. Jadi, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Godfrey Hutapea. Saya adalah dosen di sini, dan dosen tetap bersama-sama teman-teman yang lain ya, ada Pak Yopi, ada Pak Benjamin. Kami sama-sama diterima di PT ICA waktu itu tahun 2003 akhir. Sekarang 2026. Jadi ya udah berkarat juga lah, berkaratan. Kemudian saya mengajar sebelumnya kan di sini aku langsung S1 ya. Sekarang jadi S2, saya mengajar mata kuliah perilaku organisasi, kemudian saya mengajar kepemimpinan, saya juga mengajar manajemen strategi. Nah di S1 Poluan ini semester berapa sekarang? Semester antara ya. Jadi semester pendek lah gitu ya. Semester 3 mata kuliah apa aja tuh? Kira-kira kita tahu belum? Nanti mudah-mudahan kita ketemu kalau ada mata kuliah perilaku organisasi atau kepemimpinan. Baik, saya rasa itu ya dari saya. Jadi kita mulai. Topik kita saat ini adalah budaya organisasi. Jadi budaya organisasi ini adalah teori yang berkembang menjadi ilmu. Tadinya sebuah teori dalam rumpun ilmu organisasi yang berkembang teorinya menjadi sebuah ilmu. Jadi sekarang budaya organisasi adalah sebuah ilmu. Tapi pada konteks mata kuliah antropologi ini penting kiranya kira-kira kita masukkan itu antropologi dalam konteks organisasi, karena nanti kita bisa melihat bagaimana organisasi kita itu sesungguhnya memiliki hambatan. Organisasi Polri yang besar ini berapa anggotanya? Ada yang tahu nggak? Sekitar 477.000. Bayangkan sebuah organisasi yang sangat besar itu terdiri dari berbagai suku. Saya orang Batak, Hutapea jelas ya. Ada yang dari Sumatera Utara, Batak di sini. Mana? Buru apa? Buru Sijabalok. Waduh, jarang-jarang itu. Ya. Ininya di mana? Kampung asal itunya? Di Toba, Samosir ya. Jadi hanya satu. Kemudian saya Buru Samping. Buru Samping. Buru Pasar Ibu. Ada lagi? Jawa pabrik. Jangan pabrik apa Puja? Puja tetap ya, Puja Kusuma ya. Putri Jawa kelahiran Sumatera. Iya, tapi udah saya yakin pasti budayanya budaya keras lah ya, apalagi Medan. Besi aja hilang, pagar aja hilang, ada orangnya, bukan rumah kosong itu ya. Jadi memang sangat beragam. Ada yang dari Makassar di sini? Indri.
ade ya. Nah itu beda-beda tipis tuh sama kita tuh. Sementara yang sangat halus Solo misalnya, ada dari Solo. Bisa. Mana lagi? Halus-halus wajahnya kan? Dari Jogja, dari Surabaya. Jawa Timur juga hampir sama dengan kita. Dengan Makassar, tapi ada yang pasti itu. Nah kita sekarang masuk pada materi ya. Sehingga tadi yang saya sampaikan tadi itu memang memahami konsep budaya organisasi bukanlah sesuatu hal yang mudah sebetulnya. Jadi kita kebetulan nih Indonesia itu memang terdiri dari kalau nggak salah 300 suku deh. Bukan lagi dicek lagi. Bayangkan suku Batak sendiri itu ada banyak. Ada Toba beda, ada Mandailing juga beda, Nias juga beda, Karo beda. Di Jawa juga gitu, ada Jawa Timur yang sangat berbeda dengan Jawa Tengah gitu kan. Nah akhirnya memang pertemuan antar budaya itu ada di dalam sebuah organisasi. Sehingga dalam bidang ilmu ini melihatnya jadi dari dua perspektif gitu ya. Perspektif yang pertama adalah organization is a culture. Dia menggunakan is. Dan yang kedua adalah organization has culture. Jadi organisasi itu adalah budaya. Sementara yang berikutnya adalah organisasi memiliki budaya. Adalah dengan memiliki. Adalah itu lebih pada abstrak ya. Jadi kalau saya merasakan ada rasa nih, rasa makna. Ketika saya merasa bahwa misalnya jenjang karir di Polri itu menggunakan merit system. Nah itu adalah organization is a culture. Tetapi ketika saya mengatakan bahwa sebaiknya jenjang karir di Polri menggunakan merit system, itu adalah organization has culture. Jadi ketika organisasi itu sudah mencerminkan merit system, maka dia is. Tapi ketika saya mengatakan sebaiknya menggunakan itu, berarti dia belum, masih berproses dia. Sehingga organization has culture. Dia masih memiliki, belum menyatu menjadi bagian dari organisasi. Nah, cara pandang yang kedua ini nggak ada yang baik, nggak ada yang salah ya. Dua-duanya adalah sudut pandang di mana kita nanti berada pada posisi apa. Ketika kita menjadi seorang pemimpin, maka kita akan menggunakan organization has culture. Tapi sudut pandang ketika kita masih menjadi anggota, maka kita menggunakan organization is a culture. Karena yang paling dalam adalah kita melihat langsung ada di bawah. Ketika Anda merasakan bahwa organisasi ini memberikan kepuasan kerja misalnya gitu, maka itu is a culture. Tetapi dari sudut pandang seorang pemimpin, dia akan mencari strategi agar organisasi ini dapat memuaskan anggotanya. Jadi has a culture adalah sebuah kata kerja, sementara is adalah abstrak. Mudah-mudahan ngerti ya. Kalau nggak ngerti kita ngobrol aja, Pak, maksudnya gimana gitu. Tapi itulah kira-kira 2
dua sudut pandang ini nanti memiliki masing-masing masa, masing-masing ilmuwan. Pemahaman budaya organisasi adalah hasil budaya. Penekanan paham ini penting, yaitu pentingnya penjelasan deskriptif atas sebuah organisasi. Nah, itu adalah is a culture. Sedangkan paham kedua menekankan pada faktor penyebab terjadinya. Nah, ini penyebab terjadinya dalam organisasi dan implikasinya terhadap organisasi. Misalnya dengan melakukan pendekatan manajerial. Jadi ketika Anda nanti menjadi seorang kapolsek ya, atau kanit dulu kali ya. Kira-kira ke depan apa? Paling dekat kanit ya. Kanit ya. Oke. Berapa orang kira-kira anggota? Kalau di 5 sampai 10 ya, ada 10. Oh ya, ini dari seluruh, ini dari Polda Metro aja atau dari seluruh Indonesia? Dari sebagian. Polda apa aja? Kemudian Kepri, Jogja, Lampung, oh ya. Oke. Berarti di kelas ini pun sebenarnya budaya sedang melebur ya. Nah, penanganan unit perempuan dan anak itu apa? PPA. Oke. Penanganan unit PPA di Jogja mungkin sangat berbeda dengan di Metro. Beda ya. Sesuaikan lagi dengan karakteristik budaya, kemudian tingkat perekonomian, pendapatan. Iya. Jadi budaya itu kita perlukan untuk memahami sehingga kita dapat berinteraksi keluar organisasi maupun ke dalam. Di dalam sendiri nanti itulah tugasnya seorang pemimpin yang manajerial, sehingga dia harus melakukan pendekatan manajerial terhadap bagaimana budaya ini menyatu, bagaimana budaya ini melebur menjadi satu budaya, yaitu budaya organisasi Polri. Nah, terlepas dari berkembangnya dua pemahaman tersebut, diyakini bahwa budaya organisasi adalah suatu sistem pemahaman atau suatu sistem makna dalam bertindak yang dapat dimengerti dan menjadi pegangan seluruh organisasi, yang membedakan organisasi satu dengan organisasi lainnya. Sehingga ketika saya berbicara budaya organisasi Polri, maka itu saya sedang membuat perbedaan antar organisasi. Misalnya, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana budaya organisasi kejaksaan? Apakah sama? Beda. Bagaimana budaya organisasi di TNI? Itulah akhirnya kita memiliki sebuah identitas yang menyatu, sehingga seharusnya jadi tanggung jawab dari budaya organisasi ini adalah pucuk pimpinan. Pada konteks organisasi Polri, maka yang paling bertanggung jawab adalah Kapolri. Kapolri harus bisa menyatukan seluruh Polda dengan satu budaya Polri. Padahal kenyataannya sulit. Sehingga memahami konsep budaya organisasi bukanlah sesuatu hal yang mudah. Sampai sini ada diskusi, silakan ya. Lanjut ya kita ya. Nah, setelah tahun 1980-an, organisasi mulai dilihat dari perspektif ilmu budaya. Sehingga saya perlu menjelaskan sebelum tahun 1980. Pada perkembangan ilmu itu sesungguhnya mulai terjadi lompatan ke
ketika tahun 1700 itu mesin uap ditemukan. Ketika tahun 1700, berarti sebelum tahun 1700, semua manusia atau kira-kira pabrik lah gitu, itu menggunakan tangan manusia manual. Tetapi ketika 1700 ditemukan mesin uap, siapa sih James Watt ya? Coba cek deh di ini sedikit, penemu mesin uap James Watt ya. Disitulah mulai industri tenun, kain tenun waktu itu kira-kira yang paling pertama mulai, karena kebutuhan baju saat itu memang sangat tinggi. Orang menenun kain itu hanya bisa 1 bulan 1 baju, karena kan kegiatan dia juga ada banyak yang lain kan. Tetapi dengan adanya mesin uap, ketika jarum bisa berdetik seperti ini akibat panas yang didorong oleh uap ini, maka terjadilah lompatan besar di tahun 1700. Di tahun 1700 itu mulai berkembang yang tadinya transportasi menggunakan hewan, kuda gitu, mulai ada mobil dengan mesin solar waktu itu atau ekstra. Sudah enak kan? Udah sehat? Nah, perkembangan itu pada tahun 1800 mulailah berkembang ilmu organisasi. Jadi setelah ditemukannya mesin uap, lalu peningkatan terhadap industri meningkat tajam, maka ilmu organisasi, ilmu manajemen mulai ditemukan oleh peneliti. Setelah tahun 1800 itu 1800 mulai ditemukan ilmu antropologi. Jadi antropologi yang Anda sedang pelajari ini berkembang di tahun 1800. Di 1800 ini barulah di satu pabrik itu orang berdatangan dari seluruh daerah untuk bekerja di satu kota. Disitulah mulai ilmu antropologi melihat adanya perbedaan budaya antar karyawan atau pekerja. Nah, di tahun 1900 mulai ilmu organisasi atau ilmu manajemen. Di tahun 1980 barulah menemukan ada perspektif yaitu ilmu budaya organisasi. Jadi perkembangannya sampai ke situ. Sekarang kita sudah tidak lagi mengatakan bekerja. Dengan mulainya ada ilmu budaya organisasi, maka dalam organisasi kita tidak lagi menggunakan kata pekerja, tetapi karyawan. Karena karyawan lebih human being, iya, dibandingkan dengan pekerja. Pekerja itu layaknya mesin di tahun 1700 sampai, sehingga ketika manajemen itu mulai berkembang, maka dia melihat, manusia itu walaupun berada di dalam sebuah industri, dia bekerja dengan alat, dia masih manual gitu, tapi ada sisi manusianya. Apa saja kira-kira? Secara psikologinya dia hati nurani, kemudian ada istiadat yang dibawa, mulai gender juga, mulai misalnya poluan dengan poloki itu juga ada perbedaan. Umur dilihat, status sosial dilihat, kemudian status keluarga. Ada yang roro di sini? Nah, itu kan turunan bangsawan di Jogja ya, di sekitar Jogja. Sehingga perbedaan individu itu pada dasarnya dapat memperkaya organisasi gitu, kalau itu di manage dengan baik.
Sebaliknya, kalau itu tidak di-manage, itu adalah penghambat. Keberagaman yang ditimbulkan dari perbedaan tersebut juga membawa tantangan bagi organisasi. Sekali lagi, pernyataan di slide pertama tidak mudah. Sangat tidak mudah, karena saya dibentuk di rumah saya oleh orang tua saya dengan menggunakan adat istiadat orang Batak. Ketika SMP saya datang ke rumah teman saya, SMP nih ya, saya disuguhi air putih. Lalu memang haus kan, namanya SMP kan, dari main gitu sampai rumah saya minum. Saya minum habis, lok begitu. Lalu dia bilang apa? Wah, lu gak sopan lu, kata dia gitu. Saya kaget loh, gak sopan. Iya lu, jangan dihabisin kalau di sini. Oh gitu. Saya tahu dia orang Jawa yang sangat ini ya. Terus saya bilang sama dia, aduh sorry bro, saya di rumah kalau kamu main ke rumah saya, kamu nggak habisin minumnya, saya marah. Saya bilang, iya. Saya bilang juga, lu nggak sopan lu kalau nggak habisin, lu tandanya tidak menghargai orang rumah, orang saya gitu. Nah, itu baru pertemanan, bayangkan. Bagaimana komunikasi di pekerjaan, bagaimana gestur tubuh, bagaimana gestur saya sebagai orang yang Batak gitu ya, itu dilihat oleh rekan sekerja saya yang dari Solo misalnya. Ketika konflik itu terjadi, maka itu akan menurunkan kinerja satuan. Ketika tapi kadang-kadang saya bisa sangat dekat dengan orang Jawa gitu. Teman dekat saya orang Jawa. Jadi ketika saya SMA, teman dekat saya orang Padang. Padahal biasanya Padang sama orang Batak agak sulit. Nah, itulah yang disebut ketika perbedaan itu bisa melebur, dia justru bisa menjadi positif gitu. Tetapi ketika perbedaan itu tidak bisa melebur, maka yang ada hari-hari adalah konflik. Anda bisa bayangkan saya bekerja di ruangan ini bersama rekan kerja saya, tapi kami tidak cocok. Itu seperti di neraka kayaknya. Kayaknya tempat duduk tuh panas, bawahnya mau keluar, ke toilet lagi. Tetapi ketika kita masuk dalam frekuensi dia atau ada chemistry gitu, itu tidak hanya di ruang kerja kita berteman gitu, tetapi sampai juga ke rumah. Itulah dampak budaya organisasi yang sehingga dapat meningkatkan kinerja atau justru menghambat. Ada sedikit ya Pak yang ingin cerita gitu, silakan ya. Bagaimana? Saya pengennya diskusi karena di kelas ini tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Yang ada adalah gagasan. Silakan, gagasan. Silakan. Dengan siapa?